Ada yang didatangi Ramadan berkali-kali, tetapi rugi. Orang yang paling beruntung jika Ramadan tahun ini adalah yang terbaik dibanding Ramadan-Ramadan sebelumnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bercampur aduk antara kebahagiaan karena kita akan berhari raya, berkumpul dengan keluarga, mudik, mencium kembali tangan lembut ibu kita, dengan kesedihan Ramadan yang sebentar lagi akan berlalu dalam kehidupan kita. Mungkinkah ini adalah janji terakhir kita dengan Ramadan? Saudaraku, kita berada di hari ke-30 dalam program Kurma Kuliah Ramadan bersama saya Faris Beki di Cerita Untung. Dua pertanyaan terakhir di tahun ini yang ingin saya bacakan hari ini. Saya ingin Ramadan tahun ini lebih bermakna. Apa saja kebaikan yang harus saya prioritaskan? Saudara, bawalah semua kebaikan-kebaikan Ramadan dalam hidupmu. Apa saja kebaikan-kebaikan Ramadan itu? Yang pertama adalah ketakwaan yang ada di dalam diri kita. Tidak ada waktu beribadah secara terus-menerus yang lebih panjang dari Ramadan. Sehingga dia mendidik kita untuk terus menghadirkan rasa Allah bersama kita, pengawasannya bersama kita. Azabnya sangat dekat, rahmatnya sangat dekat. Kita seolah-olah merasa dalam kehidupan pada mood paling baik dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena kita merasa dekatnya Allah dalam kehidupan kita. Dan itulah ketakwaan. Itulah yang membawa rizki dari jalur yang tidak pernah kita bayangkan. Itulah yang membuat kita tiba-tiba memiliki solusi jalan keluar dari masalah yang hampir semua orang bilang gak mungkin kamu menemukan jalan keluarnya. Itulah yang membuatmu tiba-tiba mengetahui sesuatu yang tidak diketahui sebelumnya. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah, Allah akan ngajarin kamu satu ilmu baru. Allah akan memberikan kamu ilmu. Bertakwalah kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan banyak kebaikan dalam hidupmu. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Rizki yang tidak diduga-duga, unpredictable rizki itu hanya datang kepada hati yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus hadirkan Allah ya, yang membuat engkau tidak berani minum pada jam 2 siang walaupun tidak ada manusia. Itu juga harus engkau hadirkan ketika engkau ada kesempatan menerima suap, sogok dari orang lain, mark up keuangan perusahaan, berbuat curang kepada konsumen, mengurangi timbangan. Allah yang sama yang mengetahui itu. Bawa terus kebaikan ketakwaan, kebaikan utama yang ada di bulan Ramadan ini. Yang kedua adalah bawalah kebaikan sakinah tadi. Perangkat agar hati terus tenang. Kenapa Ramadan ini kerasa damai sekali? Karena hidup dalam ketaatan kepada Allah, iman menjadi bertambah-tambah. Itu membuat hati kita menjadi tenang. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Dengan ingat Allah itulah hati menjadi tenang. Yang ketiga adalah Ramadan itu melahirkan akhlak yang baik. Teman-teman, ketika kita berpuasa, kita menolak provokasi dari luar. Ada orang yang menghina, mengejek, mengajak bertengkar. Kita bilang ini shaim, aku ini puasa. Coba bayangkan kalau nanti di luar bulan Ramadan ada teman-temanmu yang kembali mengajakmu untuk bermaksiat, kamu berkata, aku sudah menahan diri dari hal begitu. Aku sudah puasa seumur hidup dari hal-hal buruk itu. Inni shaim. Berani tidak kita mengajak orang lain justru berada dalam kebaikan? Berani tidak kita berkata tidak kepada keburukan-keburukan? Berani tidak kita tetap berkata inni shaim pada minuman keras, hidup dalam praktek muamalah ribawi, tidak menutup aurat, ya, hura-hura tidak jelas, menghabiskan waktu sia-sia. Terus katakan kepada mereka itu, inni shaim, inni shaim. Lalu yang berikutnya adalah kebiasaan berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa itu menenangkan hati sekali, menghubungkan
antara bumi dan langit. Terasa dekat sekali. Kebutuhan-kebutuhan di bumi akan dipenuhi oleh ijabah dari langit. Kebaikan yang berikutnya adalah maghfirah. Ketika seseorang diampuni dosanya, maka menjadi ringan hidupnya. Dia tidak terbebani lagi oleh kesalahan di masa lalu. Orang sulit berdamai dengan diri sendiri karena merasa bersalah. Tapi Ramadan ini telah meluluh lantahkan seluruh kesombongan dosa-dosa itu. Engkau kembali menjadi suci, engkau kembali memulai hidup barumu dalam hati yang bersih dan hidup yang lebih suci lagi. Berikutnya adalah kebaikan idkun minan nar, dibebaskan dari vonis neraka. Artinya jaga terus jarakmu dengan api neraka. Segala sesuatu yang dapat mendekatmu kepada api neraka, jangan lakukan itu. Hal-hal yang mikro jangan dilakukan. Jangan sampai kita merasa kalau begini aja nggak apa-apa. Aku hanya batas ini saja. Tidak. Ketika Allah sudah menjagamu dari api neraka, maka jaga dirimu untuk terus tidak terprosok ke dalam neraka jahanam itu. Yang kelima adalah kebahagiaan dalam ketaatan. Yang keenam adalah bagaimana kita selalu berharap dengan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh adalah kebaikan Lailatul Qadar. Faman hurima khairaha faqad hurim. Siapa yang luput dari kebaikan malam Lailatul Qadar, maka luput pula kebaikan yang lain. Apa maksudnya? Hidup ini terbatas, gunakan untuk beramal sebelum batas itu benar-benar hilang dalam kehidupan kita. Pertanyaan terakhir banget di tahun ini. Gimana caranya biar kebiasaan baik di Ramadan bisa terus berlanjut setelahnya? Singkat sekali kita jawab. Katakan kepada dirimu, aku adalah hamba Allah, bukan hamba Ramadan. Aku adalah hamba Allah, bukan hamba Ramadan. Allah adalah Tuhan Ramadan, Allah juga Tuhan Syawal, Tuhan Zulqa'dah, Tuhan Zulhijjah, Tuhan Muharram, Tuhan sepanjang tahun, Tuhan sepanjang kehidupan kita. Jika kita bisa taat kepada Allah di bulan Ramadan, apa yang menghalangi kita untuk taat di bulan-bulan yang lain? Taqabbalallah minna wa minkum. Mohon maaf atas seluruh kesalahan yang pernah kami sampaikan selama bulan Ramadan. Begitu juga selamat lebaran dari seluruh tim di Cerita Untung. Barakallahu fikum. Taqabbalallah minna wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tonton terus Kurma dan semoga bermanfaat. Anda juga dapat menjadi penyambung kemanfaatan ini dengan menyebarkannya kepada orang lain. Jadilah penggerak kebaikan, maka pahala akan sama dengan yang lain. Bersama saya Faris Beki di Cerita Untung.